Hari-hari berlalu, kadang kita tidak baca Al-Quran. Semua kita baca berita tentang kriminal, berita tentang artis, berita tentang politik, berita tentang luar negeri, berita tentang dalam negeri. Semua kita baca. Berita tentang langit, angkasa luar kita baca. Berita dalam perut bumi mungkin kita baca tentang logam dan yang lainnya. Berita tentang akhirat kita tinggalkan. Ini benar bahwasanya seorang sangat mudah bertambah imannya ketika dia baca Al-Quran. Tapi baca Al-Quran saja nambah iman, apalagi dengan baca yang berkualitas, dengan berusaha memahami maknanya. Maka saya selalu menasihati kepada ikhwan dan akhwat, jangan lupa untuk belajar tafsir. Tafsir. Ada kajian-kajian tafsir banyak, alhamdulillah. Kalau ada ustaz punya kajian tafsir, ikuti. Dihayati, dimaknai. Ini Allah turunkan kitab suci ini untuk kita. Untuk kita pahami, bukan untuk kita baca-baca doang tanpa kita pahami. Kira-kira kalau ada kekasih kita, suami kita, istri kita kirim surah, kita ingin baca dengan baik, kita ulang-ulang bacanya, kita berusaha maknanya apa. Ini Rabbul Alamin, pencipta kita, ngirimkan surat-surat dalam Al-Quran untuk kita pelajari. Dan ini menambah keimanan. Sungguhnya Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Ya, kalau ingin bertambah keimanan, sering baca Al-Quran. Kasih target setiap hari sekian. Kalau bisa baca dalam salat malam itu yang terbaik. Sungguhnya baca Al-Quran di malam hari lebih mengena, lebih mengena. Apalagi dalam salat malam. Jadi ikhwan dan akhwat, kita enggak usah banyak teori. Kalau ingin menambah keimanan, harus ada rutinitas harian baca Al-Quran. Harus ada. Entah setengah juz, entah seperempat juz, entah berapa halaman, yang penting jangan sampai hari-hari lewat kita tidak baca Al-Quran. Sekarang kita sibuk dengan gadget. Semua berita kita baca, WhatsApp kita jawab semua. Kita punya grup, berapa grup, subhanallah. Baca berita sana, berita sini, hati semakin keras, iman semakin turun. Apalagi medsos yang kita lihat isinya maksiat. Lihat aurat wanita terbuka, lihat berita namimah, lihat berita ghibah, berita yang tidak benar, kebencian, macam-macam. Ya. Maka jangan lupa baca Al-Quran kalau bisa dengan tadabbur yang terbaik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, membaca satu ayat saja dengan merenungkan, dengan tadabbur lebih baik daripada menghatamkan Quran tanpa tadabbur. Menghatamkan tanpa tadabbur. Ini fenomena yang sekarang kita bahagia di tanah air kita. Betapa banyak sekolah-sekolah tahfidzul Quran. Banyak orang hafiz Quran. Tapi sangat sedikit yang memahami isi Al-Quran. Ya, kita ingin mereka tidak berhenti pada hafal Quran saja. Ini hanyalah langkah awal. Selanjutnya adalah memahami ayat-ayat tersebut untuk dirinya pribadi dan untuk disampaikan kepada masyarakat. Ya. Oleh karenanya, Fudail bin Iyad telah memperingatkan akan hal ini. Sebagian orang hanya membatasi dirinya pada hafal Quran doang, untuk baca Quran saja. Kata Fudail bin Iyad, sungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Maka orang hanya menjadikan mengamalkan Al-Quran adalah dengan baca saja, sudah cukup. Sibuk dengan tajwidnya, oke, itu bagus, sarana untuk kita semangat baca Quran. Tapi bukan di situ tujuannya. Kita baca tujuannya agar kita pahami. Kita baca tujuannya agar kita bisa memahami, mentadabburi untuk kita amalkan.